Bayangkan sebuah dunia di mana mobil bisa belajar dari kesalahan, mengenali wajah pengemudinya, mengingat rute perjalanan Anda, dan bahkan bisa memprediksi bahaya sebelum itu terjadi. Tapi ini bukan cerita fiksi ilmiah dari film Hollywood, ini adalah kenyataan hari ini. Mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi sedang berevolusi menjadi salah satu bentuk kecerdasan buatan paling kompleks dan canggih yang pernah diciptakan manusia. Jika Anda baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Karena di sini, kita akan menguak fakta-fakta paling mengejutkan dan mendalam seputar teknologi, sains, dan fenomena modern yang membentuk masa depan kita. Dan percayalah, apa yang akan Anda dengar hari ini tentang mobil otonom akan mengubah cara Anda melihat kendaraan untuk selamanya. Mobil otonom bukan sekadar kendaraan yang bisa bergerak sendiri. Ia adalah sistem yang kompleks, terdiri dari sensor canggih, kamera resolusi tinggi, radar, lidar, GPS, dan tentu saja otak digital berupa kecerdasan buatan. Tapi bagaimana sebenarnya mobil ini bisa belajar? Apa maksudnya ketika para insinyur mengatakan bahwa mobil ini bisa mengenali pola seperti otak manusia? Dan apakah benar bahwa di masa depan, mobil akan menjadi lebih aman daripada manusia dalam mengemudi? Untuk memahami semua ini, kita perlu kembali ke dasar. Bagaimana manusia belajar mengenali bahaya di jalan? Sejak kecil, kita diajari untuk menyeberang jalan hanya saat lampu hijau, untuk berhenti ketika melihat tanda stop, dan untuk menghindari rintangan. Tapi pada akhirnya, kemampuan kita untuk mengemudi dengan aman datang dari pengalaman, kesalahan, pengamatan, dan pembelajaran. Otak kita memproses jutaan informasi per detik untuk membuat keputusan saat menyetir. Mobil otonom mencoba meniru proses ini, tetapi dengan satu perbedaan besar. Mereka bisa belajar dari data miliaran kilometer perjalanan, dikumpulkan dari ribuan kendaraan lain dalam waktu bersamaan. Ini disebut collective learning, atau pembelajaran kolektif. Menurut Tesla, setiap mobil yang mereka produksi bertindak seperti sensor bergerak, mengumpulkan data real-time dari kondisi jalan di seluruh dunia. Data ini kemudian dikirim ke pusat pemrosesan untuk melatih algoritma AI mereka, agar setiap mobil Tesla menjadi sedikit lebih pintar setiap harinya. Waymo, perusahaan yang merupakan anak dari Google, juga menggunakan pendekatan serupa. Dikutip dari laporan resmi mereka, mobil Waymo telah melakukan lebih dari 20 juta kilometer perjalanan uji di jalanan kota sungguhan dan lebih dari 20 miliar kilometer uji dalam simulasi komputer. Artinya, sistem mereka sudah melihat lebih banyak skenario lalu lintas daripada yang pernah dialami oleh pengemudi manusia sepanjang hidupnya. Tapi proses pembelajarannya tidak berhenti di situ. Salah satu aspek paling menarik dari AI di balik mobil otonom adalah kemampuannya untuk membentuk intuisi, sesuatu yang dulu dianggap hanya dimiliki oleh manusia. Berdasarkan riset dari MIT, algoritma deep learning pada mobil otonom bisa mulai memprediksi apakah seorang pejalan kaki akan menyeberang jalan atau tidak, hanya berdasarkan gerakan tubuh dan arah pandang. Ini bukan sekadar membaca lampu lalu lintas, tapi membaca bahasa tubuh manusia, kemampuan yang luar biasa rumit. Tentu saja, semua ini tidak berjalan tanpa tantangan. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi mobil otonom adalah skenario edge case, situasi langka atau ekstrem yang sangat jarang terjadi, tapi bisa sangat berbahaya. Misalnya, bagaimana mobil otonom merespons saat seekor rusa tiba-tiba melintas di jalan raya? Atau ketika ada anak-anak bermain bola di pinggir jalan tanpa pengawasan? Untuk menangani kasus-kasus seperti ini, sistem AI perlu dilatih dengan simulasi yang sangat spesifik, dan terkadang membutuhkan intervensi manusia dalam proses pembelajarannya. Ini disebut supervised learning, pembelajaran dengan pengawasan. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah. Menurut Anda, apakah Anda akan merasa aman naik mobil tanpa sopir? Dan jika video ini sudah membuat Anda kagum, silakan share ke teman atau keluarga Anda, agar lebih banyak orang tahu betapa luar biasanya teknologi yang sedang berkembang saat ini. Satu fakta menarik lainnya adalah bahwa sistem AI pada mobil otonom juga harus belajar mengenali konteks budaya dan sosial. Menurut penelitian dari Universitas Stanford, cara orang menyetir di Tokyo sangat berbeda dengan di Los Angeles. Di satu kota, orang lebih patuh pada peraturan lalu lintas, sementara di tempat lain, pengemudi lebih agresif. Ini berarti mobil otonom yang dikembangkan untuk pasar Jepang mungkin tidak bisa langsung digunakan di Amerika tanpa adaptasi. AI harus belajar bukan hanya hukum lalu lintas, tapi juga kebiasaan dan budaya lokal. Ada pula tantangan etis. Dalam situasi kecelakaan yang tak bisa dihindari, kepada siapa tanggung jawab seharusnya diberikan? Apakah kepada produsen mobil, pembuat perangkat lunak, atau pengguna mobil tersebut?
Inilah yang disebut sebagai dilema etika AI dan menjadi perdebatan besar di kalangan ilmuwan dan pembuat kebijakan. Berdasarkan laporan dari European Parliament, mereka sedang menyusun regulasi untuk memastikan bahwa sistem AI dapat bertanggung jawab secara moral dan hukum ketika terjadi insiden di jalan raya. Lalu bagaimana dengan keamanan siber? Jangan salah, mobil otonom yang terhubung dengan internet berpotensi menjadi target serangan siber. Pada tahun 2015, dua peneliti keamanan siber berhasil meretas sistem kendaraan Jeep Cherokee dari jarak jauh dan mengontrol rem serta kemudi. Meskipun ini dilakukan dalam konteks uji coba yang aman, peristiwa ini menjadi peringatan keras bahwa keamanan digital adalah bagian penting dari desain mobil otonom. Namun di balik semua tantangan itu, manfaatnya sangat besar. Berdasarkan data dari WHO, setiap tahun lebih dari 1,3 juta orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Sebagian besar disebabkan oleh kesalahan manusia, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengantuk, atau lalai. Mobil otonom berpotensi menghilangkan sebagian besar kesalahan ini, karena mereka tidak pernah lelah, tidak terganggu, dan tidak emosional. Bahkan menurut laporan dari McKinsey & Company, jika mobil otonom diterapkan secara luas, angka kecelakaan lalu lintas bisa turun hingga 90%. Mobil otonom juga bisa merevolusi transportasi umum. Bayangkan sebuah kota di mana semua kendaraan, mulai dari taksi, bus, hingga truk pengiriman, bergerak secara otomatis, efisien, dan bebas dari kemacetan. Ini bukan lagi khayalan. Beberapa kota di Tiongkok dan Uni Emirat Arab sudah mulai menguji kendaraan otonom untuk layanan publik, dan hasilnya sangat menjanjikan. Jika Anda masih bersama kami hingga titik ini, terima kasih banyak. Ini artinya Anda benar-benar penasaran dengan masa depan transportasi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga, karena masih banyak fakta mengejutkan yang akan kami ungkap di video-video berikutnya. Dan jika Anda punya pendapat atau pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Kami selalu membaca setiap tanggapan dari Anda. Teknologi mobil otonom saat ini sudah jauh melampaui sekadar GPS dan cruise control. Mereka adalah simbol dari pergeseran besar dalam cara kita memandang mobilitas. Tapi pada akhirnya, pertanyaan terbesar adalah, apakah kita, sebagai manusia, siap melepaskan kendali kepada mesin? Dan itulah hal yang perlu kita renungkan. Mobil otonom memang bisa belajar seperti manusia, tapi mampukah mereka memahami kompleksitas dunia seperti manusia? Jawaban itu belum pasti. Tapi satu hal yang jelas, dunia sedang berubah, dan mobil yang bisa berpikir sedang memimpin jalannya.